Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini seperti biasa ya, kalau videonya isinya cuplikan-cuplikan yang ada di kantor, berarti tandanya aku lagi sibuk teman-teman. Cuman sesuai apa yang aku janjikan ke teman-teman, kalau aku mau share video mengenai budidaya lobster air tawar setiap hari, satu hari satu kali postingan, berarti yang aku lakukan adalah seperti ini. Jadi aku bikin rekaman voice note, kemudian aku masukkan ke dalam cuplikan video yang ada. Semoga apa yang mau aku informasikan sama teman-teman bisa teman-teman mengerti ya. Sebenarnya cuplikan video ini adalah kantor lamaku sebelumnya. Kita sudah pindah kantor dari lokasi yang sebelumnya ini. Oke. Untuk teman-teman yang baru nonton channel YouTubeku ini adalah kita bakalan ngobrolin seputar budidaya lobster air tawar. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini kita punya potensi yang agak lumayan besar di Indonesia itu seputar budidaya lobster air tawar. Cuman memang masih banyak orang-orang yang masih belum tahu gimana caranya mengembangkan potensi budidaya lobster air tawar. Nah, video kali ini kita akan membahas detail soal persiapan awal-awal ketika kamu mau memulai budidaya lobster air tawar, hingga bagaimana kita mengelola fase adaptasi yang akan kita lakukan. Jadi untuk teman-teman pemula pasti bingung dan pasti akan banyak banget yang akan disiapkan untuk kolam kalian yang ada di rumah. Oh ya, aku mau ngasih info juga untuk teman-teman, di bulan Januari ini kita akan mengadakan seminar online teman-teman. Itu tanggal 17 Januari sampai sama tanggal 31 Januari. Jadi dua-duanya hari Minggu. Jam berapa itu nanti teman-teman chat admin aja, nomornya aku cantumin di sini. Atau aku dikte sekalian untuk memperpanjang durasi juga. Jadi teman-teman bisa nyatet nomor adminku. Nomor adminku itu ada di 0812 3176 0016. Aku ulangi, 0812 3176 0016. Jadi kamu bisa ngubungi adminku di situ dan kamu bilang kalau kamu mau ikut seminar online-nya. Oke, kita akan membahas seputar apa yang harus kamu persiapkan di awal ya. Pertama-tama, kamu harus tahu dulu lahan yang kamu mau pakai berapa. Karena kalau kita ngobrolin soal budidaya lobster air tawar, itu sebenarnya ada dua potensi yang bisa kamu kejar. Potensi yang pertama itu adalah kamu fokus ke cetak bibit, atau kamu fokus untuk cetak ke ukuran konsumsi. Akan tetapi ini yang mungkin teman-teman yang belum tahu ya, bahwa kalau misalkan teman-teman mau cetak konsumsi itu diperlukan lahan yang agak lumayan. Biar istilahnya gini teman-teman, biar biaya operasional tiap bulan itu ndak terlalu habis banyak. Jadi paling nggak kamu harus punya lahan minimal sekitar 3000 meter persegi minimal. Kalau lahanmu terbatas, kamu bisa fokus untuk cetak bibit aja, it's okay, nggak ada masalah. Dan marginnya pun juga istilahnya perputaran duitnya lebih cepat. Cuman ya omsetnya nggak terlalu besar. Nah, ketika kamu sudah tahu lahanmu itu ada berapa dan kamu sudah fokus, oke, aku mau cetak bibit, atau oke, aku mau cetak konsumsi. Langkah berikutnya adalah kamu harus tahu dulu air yang kamu pakai itu di mana, karena 80% dalam proses budidaya lobster air tawar itu fokusnya itu adalah dalam penanganan air. Jadi kamu harus tahu dulu airmu seperti apa, karena setiap air penanganannya beda-beda. Sorry, ini aku sambil nyantai ya teman-teman ya. Jadi mungkin dikit-dikit aku delay sebentar, tapi nggak apa-apa. Nah, membahas soal air itu tadi, air itu kamu harus membedakan sumber air yang memang kamu pakai. Jadi kamu mau pakai air apa nih? Air PDAM, air sumur, atau air sumber yang dari pegunungan, atau air sungai, atau air manapun itu, kamu harus tahu dulu itu airnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah tahu airnya, ada 3 tahap yang harus kamu tes di awal, yaitu adalah pH, TDS, sama amonia. Jadi kamu tes dulu itu 3-tiganya.
Karena masing-masing kita ngobrolin soal pH misalkan itu ada standar khususnya, TDS juga ada standar khususnya, kemudian amonia juga ada standar khususnya. Jadi kamu harus persiapkan alat-alat itu dulu, alat untuk tes pH, alat untuk tes TDS, alat untuk tes amonia. Apakah mahal? Enggak juga sih, jadi enggak terlalu mahal kok teman-teman. Kalau misalkan bingung belinya di mana, bisa cek di Tokopedia kita, ketik aja Tama Lobster. Itu nanti teman-teman tahu harganya pH, TDS sama amonia itu berapa. Enggak mahal kok teman-teman. Dan bisa digunakan untuk tempo yang agak lama. Nah, setelah kamu sudah tahu dari karakter masing-masing pH, TDS dan amonia, sekarang kamu harus tahu ini budidaya ini mau dilakukan di media yang seperti apa. Dalam artian kayak gini, media itu kita bagi jadi 3, indoor, outdoor, atau semi outdoor. Rokokku gak nyala. Bentar ya. Rokoknya lembab cuy. Dinyalain gak nyala. Oke. Jadi dari 3 itu soal indoor, outdoor, dan semi outdoor itu kenapa kok berbeda? Karena itu nanti jatuhnya ke penanganan suhu dan penanganan berkelanjutannya itu nanti seperti apa. Kayak misalkan antara indoor dan outdoor itu relatif hama yang nanti akan masuk itu juga berbeda-beda, tergantung dari media kolam yang dipakai. Jadi kamu coba survei dulu lokasi mana yang akan kamu pakai. Kalau misalkan kamu mau pakai di indoor, maka untuk penanganan suhu biasanya relatif lebih mudah, tapi jatuhnya biasanya ke TDS sama pH. Tapi kalau misalkan kamu ke outdoor, jatuhnya adalah penanganan suhunya mungkin agak susah. Jadi untuk mengatasi itu, kamu harus bermain media kolam. Jadi media kolammu seperti apa? Kamu mau pakai kolam semen atau kamu mau pakai kolam terpal atau kayak gimana, itu kembali lagi ke kamu lagi sih teman-teman. Jadi persiapkan itu dulu. Ini sudah sampai yang tahap keberapa ya? Tahap ketiga deh. Tahap ketiga. Kemudian tahap keempat, kamu cari orang-orang yang memang menjual budidaya lobster air tawar. Dari manapun teman-teman cari itu sama aja sebenarnya. Kalau misalkan ambil di kita, paket kemitraan kita memang relatif lebih mahal. Cuman dari kami memang ada kepastian untuk teman-teman beli lagi. Ada kepastian untuk teman-teman kita beli. Itu kepastian teman-teman beli lagi. Ada kepastian untuk teman-teman beli hasil panennya itu kita panen. Nah, dengan adanya kepastian teman-teman hasil panennya kita ambil, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk memulai budidaya. Nah, ketika teman-teman cari distributor atau orang yang menjual lobster air tawar, kunci utama di situ adalah teman-teman tanyain dulu lobster air tawar yang dipakai di kolamnya itu seperti apa. Jangan lupa teman-teman suruh pembudidayanya untuk fotokan kolam dengan alat tes pH, TDS, pH atau TDS deh. Coba mas, caranya kayak gini, mas mohon maaf, masnya jual lobster air tawar ya? Iya, minta tolong difotokan kolam sama pH-nya mas berapa. Jangan tanyain pH-nya berapa. Kalau cuma tanya pH berapa, dia pasti akan jawab pH-nya sekian, kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanyain, mas ini pH di dalam kolam ini berapa, fotoin dong mas sama alatnya. Nah, dengan teman-teman minta tolong seperti itu, soalnya banyak banget penjual itu yang cuma tengkulak aja dari tangkapan alam. Biasanya dia nggak punya alat seperti itu. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi kematian yang terjadi ketika fase adaptasi. Paling nggak tempat teman-teman beli itu ngerti soal budidaya lobster air tawar itu, cara treatmentnya seperti apa dari tengkulaknya. Kalau sudah tanyain itu, kemudian yang kamu tanyain kedua adalah kamu jangan lupa untuk nanyakan untuk kolam lobster yang dari tengkulak itu biasa pakan sehari-harinya apa mas. Nah, jadi ketika teman-teman ambil dari tengkulak itu atau ambil dari pembudidaya itu, tidak perlu merubah tidak perlu merubah pakan yang sudah biasa dia lakukan. Jadi si lobsternya ini ketika masuk ke kolammu nggak terlalu ribet juga, dia nggak akan penyesuaian lagi. Kecuali kalau memang kamu mau merubah, misalkan kayak dari aku nih, di tempatku ini aku adalah salah satu pembudidaya yang sekali lagi aku selalu bilang nggak terlalu pro sama pelet. Tapi aku tidak menentang soal pelet juga.
Jadi ketika ada salah satu mitraku yang ambil budidaya, kalau misalkan dia mau ambil full pellet, maka caranya adalah dia harus pelan-pelan dulu mengadaptasi lobsternya supaya bisa mau untuk makan dari makan lobsternya itu pakai pellet. Caranya gimana? Sebenarnya simple. Caranya adalah teman-teman selama 2 hari itu jangan dikasih makan. Loh seriusan, kayaknya agak kejam gitu ya. Tapi seriusan, dengan kamu pakai metode seperti itu, si lobsternya ini relatif lebih kosong ya perutnya ya. Jadi perutnya kita kosongkan dulu supaya kotorannya keluar dulu bersih. Setelah itu dia nanti baru kamu kasih pakan yang memang kamu inginkan. Dan nggak bisa langsung kamu kasih pakan yang agak banyak. Jadi bertahap pelan-pelan. Nah, langkah kedua adalah itu ya tadi ya, yang soal kalau hubungan dengan salah satu tempat kamu order budidaya lobster air tawarnya itu. Kemudian kamu tanyakan juga soal pengirimannya dan lokasi dan jarak pengiriman yang teman-teman dapetin dari sana. Kalau pengirimannya di bawah 1 hari, 1 kali 24 jam, it's okay, relatif aman. Tapi kalau misal pengiriman pakai bandara, jujur aja nih ya, bukannya aku kayak gimana, tapi aku nggak nyaranin kalau misalkan teman-teman dapat salah satu distributor yang pengirimannya pakai bandara, pakai kalok atau apa dan lain sebagainya. Karena ya tahulah pengiriman dari pakai kargo bandara itu kan barangnya dilempar-lempar cuy. Ya kasihan juga, itu udah mabuk, udah pasti mati juga gitu. Kecuali kalau memang kamu mau untuk buka resto aja, kayaknya sih tidak masalah kalau misalkan kamu pakai kirim pakai kargo bandara. Dan pastikan waktunya itu adalah 1 kali 24 jam. Itu adalah waktu paling mentok untuk pengiriman. Karena kita bilangnya gini, ketika lobster itu sudah kamu terima dari proses pengiriman itu kan harus segera dimasukkan ke dalam kolam yang sudah kamu siapin. Nah, itu udah bisa lama-lama teman-teman. Dan teman-teman, ini kebetulan nih ya, cuplikan videonya lagi proses adaptasi dari packing. Ini adalah hasil panennya salah satu mitra kita ambil. Jadi caranya seperti ini, kita sebelum masuk ke dalam kolam, dia itu harus diciprat-cipratin dulu sama air sampai semua lobster ini gerak. Karena biasanya ketika packingnya itu kita nggak bisa ini kan juga sih, karena untuk pengiriman kan juga tergantung dari kargonya ya. Kalau misalkan agak jelek pas proses pengirimannya itu, ya pasti mabuk. Kemudian begitu masuk udah otomatis dalam tempo waktu 4 hari itu pasti kematian tuh bisa sampai 100%. Kalau kematian antara 0 sampai 65% di tahap adaptasi awal itu memang kematian wajar ketika adaptasi awal. Makanya tingkat kematiannya ini agak lumayan besar. Carilah pembudidaya yang misalkan teman-teman bisa bantu kalian support sampai prosesi kematian itu tadi. Barrier to entry untuk masuk proses pembudidaya lobster air tawar itu relatif gede teman-teman. Jadi untuk orang-orang pemula itu barrier to entry-nya besar. Jadi jangan lupa untuk selalu cari mentor atau cari tempat atau komunitas lah. Komunitas di mana teman-teman bisa sharing seputar kolam yang ada dimiliki. Kalau aku sendiri, aku akan fokus di YouTube. Aku nggak pernah istilahnya kayak fokus di dalam grup Facebook dan lain sebagainya. Kayak salah satu konten YouTubeku di konten YouTubeku aku sempat share kenapa kok aku nggak mau sharing di komunitas Facebook. Karena satu, isinya pedagang semua. Dua, aku agak cekek teman-teman. Sampai sekarang aku juga masih agak cekek karena ketika di sana aku sempat sharing seputar budidaya lobster malah diblokir sama adminnya dan postinganku malah dihapus gitu. Aku nggak tahu juga sih kenapa, padahal aku intinya juga pingin sharing aja. Tapi untuk teman-teman awal pemula, teman-teman cari komunitas yang memang menurut kalian ini nyaman untuk sharing. Atau kalau kamu pengen sharing seputar budidaya lobster air tawar, kamu bisa ikutin channel YouTubeku ini. Kamu mau tanya-tanya seputar apa aja silahkan. Jadi langkah-langkah awal untuk pemula memulai budidaya lobster air tawar mungkin kayak gitu ya, yang harus kamu siapin ya. Jadi ingat
budidaya lobster air tawar ini kalau bisa dibilang mudah, itu juga nggak terlalu mudah. Susah, itu juga nggak terlalu susah. Barrier to entry-nya gede. Kita harus sharing-sharing seputar ini. Jadi kayak gitu. Gitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Sekali lagi aku minta maaf kalau aku nggak bisa show dulu di depan kalian karena aku ada kesibukan lain. So thank you and see you next time. Bye.